Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolahan data kualitatif. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari deskripsi mengenai analisis kualitatif, lalu berbagai tipe-tipe jenis-jenis dari penelitian kualitatif, dan yang terakhir adalah pengumpulan data dari untuk keperluan analisis kualitatif. Nah, setelah data dikumpulkan, tentunya proses selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan analisis atau pengolahan berbagai data tersebut, sehingga nanti akan menghasilkan konklusi sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Pengolahan data kualitatif ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama itu transkrip verbatim dan yang kedua adalah proses coding. Nah, di sini dipahami bahwa ketika kita melakukan pengumpulan data, jadi berbagai data-data mentah seperti rekaman, video, atau foto itu sebaiknya kita ubah menjadi bentuk yang tertulis. Karena tulisan itu merupakan produk yang jelas bagi semua orang, tidak hanya bagi peneliti saja. Dengan tulisan itu kita bisa membaca, bukan hanya dibaca saja, tapi kita juga bisa melakukan editing terhadap tulisan, kita bisa memberikan komentar, ataupun membuat pengkodean dari tulisan-tulisan, sehingga nantinya dari kode tersebut bisa kita lakukan proses analisis. Analisis data kualitatif ini sesungguhnya sudah dimulai ketika peneliti itu mengumpulkan data di lapangan, dengan cara memilah mana data-data yang penting gitu ya, mana data yang tidak penting. Jadi pengolahan data ini merupakan suatu tahapan fundamental di dalam penelitian kualitatif. Di dalam beberapa penelitian kualitatif bisa jadi peneliti itu akan menghabiskan energi dan waktu yang lebih lama ketika tahapan pengumpulan data di lapangan yang bisa memakan waktu, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, ataupun bertahun-tahun. Tapi kemudian setelah melakukan proses pengumpulan data tersebut, peneliti itu bisa saja berhenti melakukannya untuk bekerja dengan catatan lapangan yang sudah mereka susun. Nah, dengan melakukan proses seperti ini, bisa jadi ini kita melakukan proses penelitian yang salah. Karena bisa jadi ketika peneliti itu menyelesaikan penelitiannya, ketika mereka kembali kembali dari lapangan, ada kemungkinan dari hasil yang sudah mereka olah itu muncul data-data baru yang bisa diperlukan, yang dianggap perlu dari hasil analisis tersebut gitu. Jadi ada perkembangan, oh ternyata dari sini ada sesuatu yang sebenarnya bisa dieksplor lebih lanjut. Nantinya hal ini akan membuat peneliti itu menjadi frustasi karena mereka tidak bisa mengumpulkan kembali data tersebut ya, misalnya dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, sehingga akhirnya penelitian itu akan dipaksakan memberikan hasil sesuai dengan data yang tersedia saat itu. Nantinya ini akan mempengaruhi kualitas dari penelitian yang dihasilkan. Oleh karenanya, di dalam penelitian ini, pengolahan data ini diharapkan prosesnya itu dimulai sejak dari awal kita mengumpulkan data. Jadi dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Karena dengan begitu, itu akan membantu peneliti itu untuk memeriksa kembali berbagai temuan-temuan yang dianggap memiliki peranan penting gitu bagi penelitian, dan akhirnya nantinya akan memunculkan strategi baru kalau misalnya ada data-data yang ternyata muncul dan diperlukan itu, dimunculkan lagi bagaimana nih strategi untuk mendapatkan data-data baru yang diperlukan di dalam penelitian tersebut. Nah, balik lagi ke sini gitu ya. Jadi data-data yang dikumpulkan itu sebenarnya bisa tidak hanya berupa tulisan, tapi bisa juga video ataupun foto gitu ya. Nah, kemudian berbagai rekaman-rekaman mengenai data tersebut bisa kita lakukan transkrip secara verbatim. Artinya kita mengubah catatan atau data-data tersebut ke dalam bentuk kata-kata. Termasuk misalnya ada kejadian ketika orang itu batuk, bersin ya, berhenti sejenak, diinterupsi sesuatu, ataupun informasi-informasi lainnya mengenai konteks lokasi dari kejadian yang berlangsung, kemudian ekspresi wajah, intonasi, emosi, dan lain-lain itu bisa kita nyatakan dengan kata-kata atau dengan lewat tulisan, yang mana itu menjadi catatan lapangan yang perlu diperhatikan ketika peneliti itu pergi melakukan pengumpulan data. Nah, di dalam proses pengolahan datanya, kata-kata atau kalimat itu merupakan media dasar yang diasumsikan telah disempurnakan dari berbagai catatan ya ataupun rekaman mentah yang menjadi bentuk tulisan yang jelas bagi pembaca atau peneliti. Karena kalau misalnya kita hanya menampilkan ya misalnya hanya menampilkan foto, hanya menampilkan link video, tapi di situ tidak ada proses analisis yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita mengubahnya ke dalam tulisan, lalu nanti dari tulisan itu kita buat kategori coding dan kita cari keterkaitan di antara coding-coding tersebut, itu baru kita bisa lakukan proses analisis sehingga kita bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab penelitian kita.
Ada berbagai model pengolahan data. Yang pertama itu model Spreadly ya. Model Spreadly ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif yang sifatnya itu etnografi, di mana peneliti itu ya datang langsung gitu ya ke lapangan dan dia menghabiskan banyak waktu di lapangan. Yang pertama model Spreadly ini ada analisis domain ya. Jadi analisis domain ini pada hakikatnya merupakan salah satu metode analisis di mana peneliti itu berupaya untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus dari penelitian ini, yaitu dengan cara membaca naskah data secara umum, kemudian membaca berbagai dokumen menyeluruh lainnya untuk memperoleh domain atau hal penting apa saja yang ada di dalam data tersebut. Nah, ketika di tahapan ini biasanya peneliti itu harus mencoba untuk memahami ya, bukan hanya membaca saja, tapi juga memahami data secara rinci dan detail, karena target utama dari penelitian dari model ini, dari model pengolahan data ini adalah untuk memperoleh pengetahuan singkat tentang berbagai ranah konseptual dari data yang dikumpulkan. Nah, dari hasil pembacaan dan pemahaman tersebut nanti kita akan menemukan hal-hal penting dari pemaknaan, kata, frase, atau bahkan kalimat yang bisa kita buat memonya gitu, buat catatannya. Nah, kemudian ada analisis taksonomi ya. Analisis taksonomi ini merupakan penjabaran rinci dari analisis domain ya, dengan melakukan observasi yang lebih difokuskan pada sesuatu gitu. Jadi di tahapan ini, peneliti itu berusaha untuk memahami domain-domain tertentu sesuai dengan fokus masalah atau sasaran dan tujuan dari penelitian yang ditentukan di awal. Nah, setiap domain ini nantinya akan dipahami secara mendalam dan dibagi-bagi lagi ke dalam subdomain, di mana masing-masing subdomain itu nanti akan dirinci lagi menjadi bagian yang lebih khusus sehingga tidak ada lagi apa yang tersisa dari bagian sub-subdomain tersebut. Nah, berikutnya adalah analisis komponensial ya. Jadi analisis komponensial itu adalah analisis model analisis yang dilakukan untuk mencari hal-hal spesifik pada setiap detail struktur internal dari suatu data. Nah, biasanya di analisis komponensial ini kita mencoba untuk memahami gitu ya, apa sih aspek-aspek mendetail yang pentingnya itu gitu. Nah, kemudian kalau yang terakhir adalah analisis tema kultural ya. Jadi kalau analisis tema kultural ini biasanya modelnya itu digunakan untuk memahami gejala-gejala khas dari analisis sebelumnya. Jadi mencoba untuk mengumpulkan berbagai tema, ya, berbagai fokus budaya, nilai, dan berbagai simbol budaya yang ada pada setiap domainnya. Nah, analisis ini juga berupaya untuk menemukan hubungan-hubungan pada setiap domain yang dianalisis tersebut, ya, sehingga nantinya akan membentuk suatu kesatuan yang holistik yang pada akhirnya akan menimbulkan tema yang dominan dan mana tema yang kurang dominan. Nah, berikutnya ini ada analisis komparatif konstan. Ini analisis yang biasa digunakan di dalam grounded theory. Nah, jadi analisis komparatif konstan ini biasanya kita mulai kerjakan ketika kita mulai di lapangan, ketika kita mulai mengumpulkan data di lapangan. Nah, teknik komparatif konstan ini biasanya merupakan teknik yang digunakan ya untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi ketika seorang peneliti itu melakukan analisis kejadian tersebut secara terus-menerus dan akan dilakukan sepanjang penelitian tersebut gitu. Jadi analisis ini terus dilakukan secara terus-menerus sampai kita selesai menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, ada beberapa tahapan di dalam analisis komparatif konstan. Yang pertama adalah tahapan melakukan perbandingan kejadian yang bisa diterapkan di setiap kategori. Jadi kalau di tahapan ini ada dua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mencatat kejadian dan memberikan komentar tentang apa catatan tersebut. Jadi ini ada sesuatu yang dibandingkan gitu di sini. Nah, dengan hasil pencatatan penelitian tersebut, maka kita bisa menemukan atau mengalami berbagai konflik ya di dalam tahap pemikiran kita, sehingga nantinya para peneliti itu akan tertarik dengan hal-hal yang bersifat teoritis. Nah, kemudian nanti peneliti bisa membuat komentar-komentar mengenai berbagai gagasan tema yang akan diteliti berdasarkan dari hasil analisis kita di lapangan. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan memadukan kategori dan ciri-cirinya. Di tahapan ini, peneliti itu mencoba untuk memperbandingkan kejadian-kejadian yang ada yang telah berlalu ya, dan dari kejadian itu muncullah suatu kategori-kategori baru gitu. Misalnya, contohnya di sini ada seorang peneliti itu menemukan kategori penolakan tentang program KB kepada masyarakat perdesaan. Nah, sedangkan untuk kategori apa yang akan dibandingkan ya dengan kategori penerimaan program KB di masyarakat perkotaan. Nah, lalu selanjutnya peneliti itu mencoba untuk memadukan
ciri-ciri dari setiap kategori, misalnya masyarakat desa yang penolakan yang di masyarakat desa itu dibandingkan berdasarkan tingkat kategori pendidikan rendah, kelompok agamis, atau misalnya berbagai pasangan yang baru menikah. Nah, sementara kalau misalnya yang dari sini kelompok masyarakat desa itu disimpulkan bahwa yang kerjanya sebagai dilihat dari tingkat pekerjaan, kemudian dari tingkat pendidikan itu biasanya kalau pekerjaannya itu lebih stabil, misalnya sebagai pegawai atau sebagai PNS itu cenderung bisa menerima program itu. Nah, pada tahapan ini artinya bahwa peneliti itu dituntut untuk mencari kategori gitu ya, berbagai kategori yang lebih rinci sehingga data yang diperoleh di dalam penelitian itu dapat dianalisis lagi lebih mendalam. Nah, yang berikutnya adalah tahapan membatasi lingkup dari teorinya. Di dalam tahapan ini, lebih banyak dilihat bagaimana peneliti itu membatasi lingkup dari sekian banyaknya teori sederhana yang terbentuk melalui tahapan sebelumnya. Nah, kemudian digeneralisasikan ke dalam suatu arus teori yang keterkaitannya itu menjadi lebih besar. Nah, tahap terakhir dari analisis komparatif konstan yaitu adalah tahap menuliskan teori. Nah, ketika kita sudah yakin kalau kerangka analisis yang kita buat ini sudah membentuk suatu teori substantif yang sistematis berdasarkan kategori-kategori yang kita buat dan keterkaitannya di awal, maka itu merupakan pernyataan yang paling akurat ya, dengan alasan berbagai munculnya permasalahan-permasalahan yang sudah kita kaji gitu ya. Dan akhirnya nanti akan membentuk suatu teori yang dianggap bisa menarik minat dari hasil penelitian tersebut. Analisis berikutnya adalah konten analisis. Nah, konten analisis ini termasuk salah satu analisis konten yang analisis penelitian kualitatif yang paling sering digunakan. Di sini analisis isi ini adalah suatu analisis konten atau analisis ini ada analisis isi adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasikan berbagai karakteristik tertentu dari suatu objek gitu ya, secara objektif dan sistematis. Nah, analisis isi ini dianggap sebagai teknik membuat suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang ada di dalam konteks masing-masing data tersebut. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka ada dua fungsi analisis isi. Yang pertama itu adalah untuk memberikan uraian yang sistematis yang kemudian dapat diuji dan kemudian si uraian sistematis tersebut bisa diujikan dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang valid tentang konteks naratif yang dihasilkan berdasarkan dari isi deskriptif konteks tersebut. Nah, lalu di sini di dalam tahapan konten analisis ini, tahapan yang pertama itu kita mencoba untuk menemukan simbol. Jadi untuk menemukan simbol ini kita mencoba mencari simbol-simbol apa saja gitu ya yang muncul, misalnya seperti muncul karena ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa, bagaimana, dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Jadi simbol-simbol ini nantinya akan membentuk suatu atau menentukan suatu karakteristik dari objek-objek yang kita teliti. Nah, lalu membuat kesimpulan atau membuat klasifikasi berdasarkan simbol-simbol tersebut gitu. Jadi dari simbol-simbol yang ada ini kita buat klasifikasi gitu ya. Nah, di dalam konten analisis biasanya simbol ini disebut dengan kode atau dengan kode gitu ya. Nah, dari sini kita membuat klasifikasinya berdasarkan kode-kode tersebut dan akhirnya nanti di akhir kita membuat prediksi atau melakukan proses analisis data dari berbagai klasifikasi simbol-simbol yang sudah disusun ini.